Karena kalau tidak qaimun binafsihi, tidak berdiri sendiri, berarti Allah butuh makhluk. Ya. Kalau Allah butuh makhluk, berarti ya siapa Tuhan di sini, siapa makhluk di sini. Ya. Nah, setelah itu apa? Allah juga tidak butuh tempat. Ya. Karena mencakup daripada kebutuhan terhadap makhluk termasuk tempat. Tempat kan makhluk. Nah, berarti ini mustahil bagi Allah. Dari sinilah kita bisa paham lawan daripada qaimun binafsihi itu adalah berarti butuh kepada yang lain. Ya. Maka ketika kita menetapkan tempat bagi Allah, Allah duduk bertahta di atas arsy, berarti secara tidak langsung kita mengatakan berarti Allah butuh arsy. Ya. Buktinya apa? Buktinya teman-teman, ya saudara-saudara kita yang menetapkan keyakinan itu, mereka bingung kalau kita cecar dengan atau kalau kita desak dengan pertanyaan, yang duluan ada siapa? Allah atau arsy itu? Ya. Nah, nanti akan bingung, oh nggak usah pokoknya yakin aja. Bukan masalah yakin atau tidak yakin. Insya Allah semua yang warid di dalam Al-Quran, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kita harus imani. Karena salah satu di antara iman yang sifatnya prinsipil, kita harus iman terhadap Al-Quran. Termasuk yang berkaitan dengan kalam Allah, apapun itu, kita harus yakin. Kita nggak ragu. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan kita kemudian nggak pakai akal untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Lah Allah yang memerintahkan kita untuk afala yatadabbaruna al-Quran, afala taqilun. Itu kan perintah dari Allah juga. Termasuk apa? Untuk menggunakan akal kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Tapi jangan pakai standar akal kita tentunya. Karena standarisasinya ya harus kita merujuk kepada Nabi SAW dan juga orang-orang yang diberikan mandat untuk memahami Al-Quran. Siapa mereka? Para ulama kita. Ya. Makanya Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ulama kita. Nah, bagaimana ulama kita memahami ayat-ayat seperti itu? Istawa alal arsy. Ternyata para ulama kita memahaminya hanya dengan dua metode. Nggak lebih, nggak tiga, nggak empat. Yaitu pertama dengan metode tafwid, ya udah dibaca aja. Sembari kita yakini, sembari kita imani ayat tersebut bahwa Allah itu istawa alal arsy. Tapi jangan diterjemahkan. Nah, apalagi ditambah dengan embel-embel. Allah beristiwa dengan zatnya. Subhanallah. Ini bid'ah, ya, di atas bid'ah yang dilakukan oleh afanallahu wa iyahum. Ya, semoga Allah memaafkan kita semuanya, adalah Syekh Ibnu Taimiyah. Ya. Beliau menambahkan bidzatihi, ya, sehingga menimbulkan kontroversi, bahkan di dalam internal Hanabilah mengkritik beliau. Ya. Karena itu nggak ada bid'ah. Ya. Allah nggak pernah mengatakan, coba lihat di dalam Al-Quran, adakah Allah menyebutkan Allah beristiwa bidzatihi? Nggak ada. Adakah Nabi menyebutkan Allah beristiwa bidzatihi? Nggak ada. Yang ada istawa alal arsy. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ya, Ar-Rahman menggunakan kata-kata sifat. Ya. Bukan zatnya. Ini bid'ah ini. Nah, ini untuk menegaskan ini semua bahwa Allah qaimun binafsihi, termasuk adalah ya Allah tidak butuh kepada tempat. Ya. Karena di antara sifat mustahil bagi Allah, dari pemahaman kita terhadap sifat wajibnya Allah qaimun binafsihi, lawannya adalah berarti Allah ya tidak membutuhkan yang lain. Karena qaimun binafsihi kan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Allah nggak butuh kepada yang lain. Ya. Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah nggak butuh kepada siapapun dan apapun. Nah, lawan katanya berarti Allah butuh kepada makhluk. Berarti ketika kita mengatakan Allah butuh kepada makhluk, termasuk Allah butuh terhadap tempat. Nah, ini mustahil bagi Allah. Allah nggak butuh kepada siapapun. Ya. Ghaniyun 'anil